Halo bosku, selamat malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini malam hari. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman dimanapun sekarang berada ya. Nah, di sini saya akan memproses ini bos. Tadinya si bahan ini akan saya potong pelepahnya, tetapi setelah saya lihat, setelah saya cek akarnya, ternyata di sini banyak akar yang baru tumbuh bos. Nah makanya kalau saya, jika si bahan ini sedang tumbuh akar baru, saya tidak berani memotong pelepahnya, karena yang saya takutkan akan mempengaruhi pertumbuhan akarnya. Nah jadi untuk mensiasatinya, tetap akan saya pruning, tapi tidak akan saya potong pelepahnya. Oke, bagaimana caranya? Simak saja videonya ya. Oke, langsung saja mulai. Saya mulai dari pelepah paling bawah dulu nih ya. Pakai pisau juga bisa.
Nah, jadi menurut saya yang dinamakan pruning itu adalah seperti ini, sama persis lah dengan metode yang diterapkan pada bonsai cambium seperti kemeng, seperti waru, dan jenis-jenis bonsai cambium lainnya. Cara mempruning itu adalah seperti ini. Kita membuang daunnya. Lain halnya kalau kita memotong dahan ini. Dalam bonsai kelapa ini adalah dahan, pelepah ini adalah pengganti dahan. Jadi kalau kita memotong pelepah ini, jadi kita sama saja memotong dahannya. Nah, dengan demikian, dengan cara mempruning seperti ini, si dahan ini masih ada kehidupan sehingga tidak akan mengganggu proses akarnya, akar yang baru tumbuh. Kenapa? Karena misalkan ketika saya lambat dalam penyiraman, si media ini kering, maka nutrisi yang akan disalurkan ke akar itu adalah nutrisi cadangan yang ada dalam pelepah ini atau dahan ini. Nah, makanya di sini untuk sekarang saya belum berani memotong pelepah ini. Jadi saya melakukan pruning seperti ini saja. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Akan saya sisakan satu dahan saja atau satu pelepah saja, yang lainnya akan saya pruning semua. Oke, selanjutnya saya paling akan membersihkan sisa-sisa pelepah ini. Nah, ini dipastikan sudah tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi pertumbuhan. Nah, ini pelepahnya sudah mengering seperti ini. Tetapi resikonya kalau membersihkan pelepah kering seperti ini lumayan agak keras, jadi harus ada sedikit pakai tenaga. Tapi itulah proses supaya kedepannya si pohon ini tidak terjadi penciutan pada batang. Nah, ini masih sisa-sisa pelepah. Ini belum jadi batang, batangnya masih di dalam.
belum saya bersihkan. Jadi saya mengusahakan dalam merawat bahan bonsai kelapa ini, saya akan berusaha merawatnya sama persis metodenya seperti metode bonsai cambium, seperti proses pruning. Saya melakukannya hanya membuang daun saja, tidak membuang pelepah, karena pelepah itu di pohon kelapa ini menurut saya ini sebagai, bisa dikatakan juga sebagai dahan. Jadi kalau kita memotong pelepahnya, sama saja kita memotong dahannya, itu menurut saya. Nah, makanya dalam metode pruning ini saya sekarang hanya membuang daunnya saja. Kalau pelepahnya saya biarkan dulu. Kalau kemarin-kemarin memang saya juga dalam program pruning itu saya membuang sama pelepahnya juga, tetapi setelah saya pikir-pikir ada baiknya pelepahnya itu pertahankan dulu. Waduh, kesenggol bos. Mungkin ada pendapat dari bosku semua tentang apa yang saya utarakan. Silahkan saja tulis di komentarnya. Jadi saya hanya mengutarakan dari pengalaman saya saja. Saya tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud melebihi para senior, tetapi di sini saya hanya mengutarakan apa yang saya alami dalam membuat atau memproses bakalan bonsai kelapa ini. Tentunya saya juga banyak mendapatkan ilmu dari channel-channel orang lain, misalnya dari channel Sobat Budiasa, channel Dek Dwi Payadnya, Mandor Bonsai. Ya, saya juga banyak menimba ilmu dari channel-channel tersebut, dari channelnya Belajar Menanam juga. Tentunya setiap channel, setiap pebonsai ada sedikit perbedaan dari segi penyebutan, dari segi perawatan, tentunya punya cara masing-masing. Tetapi intinya semua itu adalah proses.
Nah, oke, sementara seperti ini saja dulu. Nah, sekali lagi saya di sini akan mengutarakan apa yang saya ketahui dalam selama saya merawat bakalan bonsai. Nah, jadi inilah proses pruning yang sebenarnya seperti ini. Saya hanya membuang daunnya saja, pelepahnya saya biarkan. Nanti menunggu si pelepah ini benar-benar sudah maksimal dalam pertumbuhannya, nanti akan saya potong. Mengapa? Karena kalau sekarang saya potong, di sini saya mempertimbangkan dulu dengan adanya pertumbuhan akar-akar baru. Nah, di sini, nah, akar-akar baru ini sangat lagi membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nah, jadi ketika saya terlambat menyiram, si media ini akan kering. Jadi nutrisi dalam pelepah ini sebagai nutrisi cadangan yang akan menyalurkan ke akar ini, atau yang akan diambil oleh akar ini. Nah, jadi begitulah apa yang saya ketahui ya. Walaupun penjelasannya tidak jelas, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas. Salam naon welah, bebas.